Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku dimanapun berada ya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali ya, di podcast Lukman Effendi yang terus memberikan informasi-informasi seputar kesehatan ya, seputar Islam dan kesehatan. Juga tentu saja adalah mencoba mengikuti persoalan-persoalan sosial, politik yang terjadi ya, dengan bekal ya, kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan terus menjadi pengajar ya di bagian promosi kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya. Baik ya, ada satu kebiasaan kita sehari-hari ya, yang bagi saya pribadi ini satu kebiasaan yang disosialisasikan dari saya masih sangat kecil ya sampai kuliah gitu ya, bahwa setiap pagi hari gitu ya kita selalu diminta untuk sarapan ya, atau bahasanya breakfast gitu ya, breakfast gitu ya. Jadi ini fenomena sarapan ya di Kementerian Kesehatan itu juga kajian tentang sarapan ini juga mendapat banyak kajian gitu ya. Dan kemudian lagi-lagi ya, saya sekarang ini mencoba untuk selalu mengkaitkan segala perilaku itu yang berujung dalam konteks Islam ya, dalam konteks Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya sarapan ini dalam perspektif Islam gitu ya. Saya baca ya dari Langit 7 ID ya. Jadi makanan ini merupakan satu kebutuhan mendasar bagi umat manusia ya. Sebab makanan menghasilkan energi bagi tubuh agar dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan. Dan sarapan ya, satu makan di pagi hari ya, menjadi waktu makan terpenting yang tidak boleh terlewatkan di dalam setiap harinya. Dan mohon maaf ya untuk hari-hari ini gitu ya, sebagian rumah tangga ya agak sedikit lena ya dengan kebiasaan sarapan ini ya. Kita seringkali di sekolah-sekolah itu menemukan banyak siswa yang pingsan gitu ya. Ketika kita telusuri apa ya, tadi tidak sarapan gitu ya. Nah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menekankan juga pentingnya sarapan ya sebagai kebiasaan makan yang sehat ya. Jadi aspek sarapan ini tidak hanya ditinjau dari kesehatan yang sebagaimana anjuran dari Kementerian Kesehatan ya, tetapi ternyata di dalam Islam itu juga mengajarkan hal seperti ini gitu ya, itu tentang sarapan gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat sarapan gitu ya? Ditinjau dari perspektif Islam ya. Yang pertama ya, sarapan ini membuat fokus sepanjang hari. Jadi saat tidur malam ya, tubuh berpuasa setiap harinya 8 jam sampai 10 jam ya,
Artinya selama tidur tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman. Meski begitu, organ dalam tubuh tetap bekerja ya, menjalankan fungsinya. Nah, akibatnya di pagi hari tubuh seringkali terasa lemes ya. Sebab itu sarapan ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi bagi tubuh setelah berpuasa. Kemudian manfaat sarapan yang kedua ya menurut Islam adalah merupakan waktu makan paling penting. Jadi sarapan itu adalah fenomena yang paling penting menurut waktu ini ya. Nabi Muhammad SAW ini mengatakan ya, barang siapa yang makan 7 buah kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan diracuni atau disihir ya. Jadi itulah anjuran dari Rasulullah untuk kita sarapan minimal 7 kurma ajwa gitu ya. Ini dari. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengontrol nafsu makan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melewatkan sarapan ya. Saat sarapan Rasulullah mengkonsumsi 7 butir kurma tadi, tidak pernah melewatkan sarapan, maaf ya. Begitupun masih banyak orang yang melewatkan sarapan ya. Biasanya ini malah menumpuk rasa lapar dari pagi hingga siang hari. Akibatnya tentu kita akan sulit mengontrol nafsu makan. Artinya kita jadi berlebih-lebihan nafsu makan kita ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya wahai cucu anak Adam, pakaianlah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid dan makanlah, tetapi jangan berlebihan ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya. Karena itu sebagai muslim sudah sepatutnya kita meniru kebiasaan yang ditetapkan Rasulullah untuk sarapan ya. Ya, dengan sarapan membuat rasa lapar atau memilih makan siang itu menjadi lebih terkontrol ya. Tidak, kalau bahasa lainnya itu tidak berangasan gitu ya. Berangasan itu apa ya? Ya tadi jadi kayak kesetanan gitu ya ketika kita mau di siang harinya gitu ya. Karena paginya kan kita sudah sarapan, jadi jauh lebih tenang ya. Manfaat yang keempat adalah membuat lebih bahagia ya. Perut kosong sangat mempengaruhi otak dan suasana hati. Perut kenyang dapat mengubah hari menjadi lebih menyenangkan dan siap menjalani aktivitas. Jadi bagaimanapun juga dengan kita sarapan itu perasaan bahagia tentu akan menjadi lebih mudah terjadi dibanding saat kita lapar ya. Kemudian yang kelima, ada manfaat lagi dari sarapan adalah sehat bagi tubuh dan jantung ya. Jadi ada satu studi dan penelitian menemukan pentingnya sarapan adalah manfaat besar yang dibawanya bagi kesehatan ya. Kemudian meningkatkan memori ya. Jadi memori itu akan bisa ditingkatkan dengan sarapan ya. Jadi sarapan ini akan bisa meningkatkan memori kita. Kemudian yang ketujuh adalah meredam kemarahan di pagi hari. Jadi itu 7 manfaat sarapan dalam perspektif Islam. Baik, jangan lupa untuk tetap sarapan. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.